Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you are fine today. Oke, di hari Kamis ini sampai dengan hari Jumat kita akan pelajari tentang past events. Oke, past events itu pasti berkaitan dengan simple past tense dan past progressive. Nah, di sini sudah ada di depan preview contoh dari teks yang biasanya ditulis dengan menggunakan simple past dan past progressive, yaitu recontext. Oke, kalian bisa baca sendiri di sini bagian sini ya. A recontext is piece of writing other chronological experience sequence. The purposes of recontext to inform about given and or someone and entertain the reader. Oke. Nah, dia ini biasanya recontext ini menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan masa lampau seseorang ataupun juga bisa news item atau bentuk dari berita. Oke. Simple. Inilah rumus dari simple past. Kalian bisa lihat sendiri bahwa simple past itu rumusnya menggunakan verb to yang terpenting ya, verb to. Ingat. Selain menggunakan verb to, dia juga bisa kita lihat menggunakan did. Oke, hanya did. Ketika sudah menggunakan did, simple past itu kembali ke bentuk awal, verb one. Ingat, kalau sudah ada did, bentuk dari verbnya bukan lagi pakai verb to, tapi menggunakan verb one. Kembali lagi, verb to hanya digunakan untuk positive sentence. Oke? Sudah kalian lihat rumus simple past dan beberapa contohnya. Oke. Kalau di buku ini contoh dari simple past bisa dilihat. Itu example-nya tuh positif. Nah, itu dari salah satu contoh. Oke, untuk past progressive kalian bisa lihat dulu rumusnya. Untuk simple progressive kalian bisa lihat sendiri. Dia menggunakan to be sebagai penandanya. Dia menggunakan progressive to be plus verb ing. Oke, to be nya ya menggunakan to be simple past ya, was dan were. Sisanya pakai verb ing. Oke, sudah kalian lihat rumusnya? Oke, kita lanjut lagi tentang contohnya. Oke, kalau di buku ini contohnya I was watching TV when she called. Oke, saya sedang menonton TV ketika dia menelpon. Oke, memanggil atau menelpon. Lihat, itu bisa digabungi past progressive dengan simple past karena dua-duanya itu tentang masa lalu. Jadi bisa kita gabungi dengan menggunakan conjunction. Conjunctionnya when, ketika. Ya, conjunction yang biasa dipakai dalam recontext when, while. Untuk sementara itu dulu kalian yang harus kalian ketahui. When, while bisa disambung. Misalkan kita pakai while ya. Pakai while. I was watching TV while you were running. Saya sedang menonton TV ketika kamu sedang berlari. Kalau pakai when, dia biasanya pertama pakai past progressive, kedua setelah when biasanya pakai past tense. Itu aja sih perbedaannya. Ini beberapa tambahan untuk kalian lihat bahwa di dalam tenses itu pasti ada yang namanya add atau keterangan waktu. Kalian bisa lihat sendiri. Sekarang coba kalian buka halaman 64 atau halaman 4, activity 1. Nah, di activity 1 ini kalian bisa lihat contoh dari recontext.
Oke, ini biasanya kita panggil di konteks ini menceritakan seseorang yang terjadi di masa lalu, tentang pengalamannya, ataupun tentang riwayat hidupnya, atau kita biasanya disebut bibliografi atau biografi lah lebih singkatnya. Oke, ini tentang Rajkat Kumari Amrit Kaur. Oke, ini kayaknya tentang pahlawan yang ada di India. Oke, kalian baca dengan sesama. Terus tugas kalian di hari ini adalah kalian baca seluruh teksnya, ya. Kalian kasih highlight di buku kalian, highlight yang mana to be-nya kalian cari highlight to be-nya. Highlight-nya kalian garis bawahi, to be-nya bisa, ataupun kalian pakai namanya highlight spidol yang menandai itu. Terus selain to be kalian cari verb 2-nya. Setelah itu terakhir kalian cari conjunction yang when, while atau sejenisnya. Nanti kalian cari sendiri jenis conjunction di Google. Oke, setelah kalian menandai itu, setelah kalian baca, saya ingin kalian kasih kesimpulan aja pendek. Dia tuh menceritakan tentang siapa sih dia nih, Rajkumari Amri Kaur itu siapa, kejadian apa aja yang pengalaman dia. Oke. Yang kedua, tugas kedua kalian isi yang B, part B-nya. Oke, answer the following question based on the text above. Oke. Contohnya, saya kasih contoh. Pertama, kita jawab, where was Amri Kaur born? Di mana? Oke, where itu di mana ya? Di mana Amri Kaur born? Di mana Amri Kaur born? Di sini sudah terlihat jelas. Let us look back at the fascinating woman who was born to rule but chose to serve masses, who was born a prince but died in commoners, who was a Christian by religious but wore all her life the inviting kara atau iron bangal of her six accessory. Last wish was to be cremated and not to be burned. Oke, dia itu di mana lahirnya? Kaus Kumar. Oke, kita lihat di sini. Oke, Kaus Kumar dilahirkan in the Royal House of Kapurthala di bab 4. Kalian bisa lihat jawabannya di bab 4. Oke, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10 kalian isi sendiri. Tugas ini dikumpul di email saya. Jangan lupa absen untuk hari ini. Kalau tidak absen berarti kalian alfa dan tugasnya tetap saya nilai, cuman kehadiran kalian saya alfa. Oke. Waktu pengumpulannya sehari sesudah video ini kalian baca, atau seharinya. Misalkan kalian belajar bahasa Inggris hari Kamis, berarti terakhirnya hari Jumat. Yang hari Jumat terakhirnya hari Sabtu. Yang hari Sabtu terakhirnya hari Minggu. Oke. Is there any question? Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kalian bisa chat pribadi saya dari WA. Tapi ingat, jangan ngumpul tugas di WA. Saya minta ketua kelas foto dirinya sedang ngerjain tugas, terus foto tugasnya, ya itu penting untuk dokumentasi saya. Oke, itu saja mungkin pelajaran kita hari ini. Mungkin minggu depan kita akan belajar tentang adverb. Apa itu adverb? Tentang rekonteks yang lebih dalam juga minggu depan, 2 materi ya.
See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.